Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu terlihat dari posisi Indonesia di peringkat 64 dari 209 negara dalam review World Population Intelligence Quotient. Hal itu tentu saja memprihatinkan karena kemajuan suatu negara tergantung pada pembangunan, dan kunci dari suatu pembangunan adalah pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Besar harapan saya untuk membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan inklusif, agar bisa membawa perubahan yang besar pada kualitas pendidikan Indonesia. Maka dari itu, ini adalah langkah-langkah yang akan saya ambil jika saya menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah fasilitas untuk kreativitas. Fasilitas pembelajaran yang baik dapat memberi dorongan kepada pendidik untuk lebih kreatif dan menunjang peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua yakni merubah sistem zonasi. Tujuan awal dibuatnya sistem zonasi adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Maksudnya agar semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama. Namun, beberapa universitas justru menggunakan ranking sekolah dan prestasi para alumni sebagai tolak ukur masuk ke universitas tersebut. Sistem zonasi dapat dilanjutkan, namun sistem penerimaan mahasiswa kembali seperti dulu, yakni 99% SNBT dan 1% SNBP. Yang ketiga yakni edukasi literasi. Membaca adalah hal yang sangat penting, karena buku adalah jendela dunia. 15 menit membaca sebelum kelas dimulai disertai diskusi dan refleksi dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka baca. Yang keempat adalah adaptasi sistem pembelajaran di Indonesia. Sistem pembelajaran di Indonesia harus tetap beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dari zaman ke zaman. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, dari pemerintah, pendidik, orang tua, dan siswa, kita dapat menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dan inklusif, yang mencerminkan masa kini dan dapat membentuk masa depan. Yang keenam adalah menghilangkan kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada sistem pendidikan nasional, tetapi terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan, seperti kelemahan pada sektor manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat yang masih rendah, efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah, inferioritas sumber daya pendidikan, dan lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, termasuk pengembangan metode pembelajaran yang inovatif, peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, dan peningkatan standar evaluasi pembelajaran, termasuk pengembangan sistem evaluasi yang komprehensif dan akurat. Yang selanjutnya yakni merancang kurikulum, dengan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada tanpa harus menggantinya dengan yang baru, dan terus berfokus pada pengembangan potensi individual siswa, pemahaman mendalam, dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata, serta mengintegrasikan kurikulum berbasis kompetensi dan pendidikan holistik. Yang selanjutnya yakni pemerataan dan pemberdayaan pendidikan. Berusaha memberikan pendidikan gratis dan peningkatan kualitas dan fasilitas pemberdayaan guru daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta mengembangkan program beasiswa pendidikan. Next, hal yang akan saya lakukan adalah apresiasi terhadap guru honorer. Guru honorer adalah guru yang tidak digaji selayaknya guru tetap, tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan dalam jangka panjang. Perlu dilakukan upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian pekerjaan, sehingga mereka dapat memperoleh hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru tetap. Yang terakhir yakni fokus pada minat dan bakat. Dengan memahami kelebihan, keterampilan, dan kemampuan siswa, orang tua dan guru dapat membantu siswa mengembangkan minat dan bakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam bidang pendidikan maupun pengembangan karir.
Kita sebagai generasi muda sudah selayaknya ikut berkontribusi memikirkan perkembangan pendidikan di Indonesia.